Ya luar biasa ya. Saya tiap beberapa kali kunjungan tuh selalu lihat geleng-geleng tuh lihat antusiasme masyarakat itu. Tapi memang Pak Jokowi selain punya daya tarik yang kuat di masyarakat, dianya juga memang satu frekuensi banget ya Oke. dengan rakyat. Salam NKRI teman-teman semuanya. Kali ini dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Utara, Presiden Jokowi mengajak M. Kodari atau yang akrab disapa sebagai Mr. Q. Mr. Q melihat secara langsung betapa besar antusias dan dukungan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Dari situ dia berseloroh bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa kepuasan publik, kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi 77,5% itu salah, seharusnya 90%. Nah, berikut ini adalah testimoni M. Kodari. Histeria massa itu rasanya saya baru dilihat dengan Pak Jokowi luar biasa. Sehingga pada hari pertama itu saya ditanya Pak Jokowi, gimana apa anunya yang menarik dari hari ini? Saya bilang, Pak, ini secara berseloroh Bapak ini bukan presiden, Bapak ini Elvis Presley, saya bilang gitu. Iya, you are a rockstar, saya bilang gitu. Rockstar Elvis Presley tanpa gitar. Gitu. Jadi saya melihat bahwa setiap kali beliau kunjungan ke daerah itu semacam pesta rakyat. Jadi rakyat itu berkumpul rame, antusias, dirubungi oleh masyarakat gitu. Nah, dari satu titik ke titik yang lain, Pak Jokowi itu kadang-kadang 2-3 kali berhenti ketika dia lihat ada massa gitu ya. Hebat, dia Mr. berhenti. Q. Nah, kan urutan Bisa mobil diajak itu Pak kira-kira Jokowi. depan tuh motor fatwa, lalu mobil presiden, lalu mobil logistik yang membawa berkarung-karung kaos. Oke. Kemudian urutan-urutan mobil-mobil yang lain, perlengkapan presiden, mobil menteri dan seterusnya. Itu kami kalau beliau berhenti belum sampai tujuan, mobilnya diam aja. Ya, Nggak berani turun, nanti kalau turun di sana bergerak kan ketinggalan gitu. Oke. Itu kita bisa menyaksikan, saya lupa di mana pokoknya. itu. Orang itu gitu. Ada yang mobilnya nggak dikunci, yang terbuka, ada yang motornya ditaruh begitu aja, ada yang istrinya ditinggalin. Ini kan kami kan diskusi ya, di mobil itu kan ada saya, ada Pak Mensesnek, ada Menteri PUPR, ada Menkes, kadang-kadang ada Panglima TNI juga. Jadi kami itu suka ngamatin gitu loh pergerakan massa gitu. Dan Pak Basuki, Pak Pratik yang ya sudah bertahun-tahun ikut, itu pun selalu geleng-geleng lihat antusiasme masyarakat ya. Luar biasa. Di rumah sakit, di setiap sudut, baik petugas maupun juga pasien gitu. Yang tadinya pasien sakit tiba-tiba berdiri. saking antusiasnya. Itu jangan-jangan pasiennya juga diabaikan oleh perawat. Perawatnya juga, dokternya juga. Enggak ya. Tapi maksudnya gini, orang lagi duduk pun juga, wih kok berdiri semua gitu. Jadi mereka tuh pengen menjangkau Pak Jokowi. Karena itu momen langka kan. Histeris sekali. Jadi ya saya melihat orang histeris seperti itu, saya cuma ingat kalau nonton filmnya Elvis Presley, kalau pernah nonton film tentang Elvis ya. Beberapa tahun lalu kan ada filmnya, dan pemerannya kan juga menang dapat apresiasi nominasi Oscar kalau tidak salah. Dan ya setiap beliau datang itu adalah pesta rakyat. Di situ adalah momentum masyarakat itu berkumpul. Gitu. Jadi ya luar biasa ya. Saya tiap beberapa kali kunjungan tuh selalu lihat geleng-geleng tuh lihat antusiasme masyarakat itu. Tapi memang Pak Jokowi selain punya daya tarik yang kuat di masyarakat, dianya juga memang satu frekuensi banget ya dengan rakyat. Dia duduk, dia bertanya harga pisang, dia beli pisang, dia makan pisang di tempat. Itu orang histeris sekali gitu ya. Dia nanya harga cabai, dia cocokkan dengan data-data yang ada. Dia ketemu dengan masyarakat di rumah sakit, di pasien-pasien, dokter. Dia cek perlengkapan peralatan, termasuk juga soal waktu meresmikan bendungan ya, bendungan Ameroro. Itu bendungan bagus, indah gitu ya. Jadi di tangan Pak Basuki ini memang bendungan bukan cuma fungsional, tapi juga estetik gitu. Dia punya sense betul loh untuk soal itu. Sampai dibikin kayak anjungan selfie dan yang lain-lain. Nah itu beliau bukan cuma nanya bendungan atau bicara bendungan, tapi pasti dikaitkan dengan
bibitnya bagaimana? Kalau kita bicara pertanian kan harus ada lahannya, ada petaninya, ada airnya, ada bibitnya. Bahkan di satu titik kalau nggak salah di Kolaka itu terjadi diskusi antara Pak Mensesnek dengan Kepala Badan Pangan, Mas Arief, mengenai mesin penggilingan padi gitu loh. Jadi sampai ke ujungnya itu juga dibahas. Dan memang menurut saya kebijakan publik kita itu, kebijakan pemerintahan itu sebaik apapun yang dari daerah itu tetap harus ada view dari atas. Karena apa? Karena pertama kondisi dan kualitas pemerintahan daerah mungkin bervariasi. Yang kedua ada hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh pemerintah daerah tapi bisa dilihat oleh pemerintah pusat ya. Nah ini kalau kembali tadi kan Mr. Q kan bilang bahwa ini ikut bersama Pak Jokowi mendampingi besukan itu adalah semacam mengalami sendiri apa yang terlihat dalam survei. Pak Jokowi itu kan survei kepuasan publik itu terakhir 77% atau berapa menurut indikator ya. Jadi Anda mengalami, dan menurut Anda itu seperti apa? Survei. Cuma hanya dari survei gitu loh. Ini saya ngeliat sendiri. Iya. Jadi bahasa saya gini dengan Pak Jokowi. Pak, saya itu pada hari ini posisinya sudah ainul yakin. Ini kan kalau sebelumnya kan hakul yakin. Hakul yakin itu yakin betul karena metodologi ilmiah yang sudah proven kan, yang ada di kampus-kampus, yang sudah diterapkan di mana-mana, dan notabene ya sudah aku yakin karena sudah dibuktikan berkali-kali gitu. Termasuk tentu saja dalam Pilpres 2024 sekali putaran. Betul. Tapi hari ini Pak saya ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Ain itu kan bahasa Arab artinya kan mata kan. Jadi yakin karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi penubuhan dari konsep popularitas Pak Jokowi yang 80% itu saya lihat langsung dengan mata kepala saya gitu. Bagaimana antusiasme masyarakat gitu. Sehingga saya berseloroh ketika ditanya dengan wartawan, kan ketemu wartawan kan, ditanya oleh wartawan, bagaimana Mas apa yang dilihat? Saya bilang, wah, survei indikator 77,5% itu salah itu. Harusnya 90% kalau lihat antusiasme masyarakat gitu ya. Selorohnya Mr. Q itu kemudian jadi judul. Indobarometer, Pak Jokowi popularitasnya 90%. Terus yang nggak senang, nggak mungkin. Pinter banget bikin berita. Loh, tapi bukan salah saya ya. Saya tuh nggak pernah bilang ini survei Indobarometer 90%, nggak pernah. Saya kan udah bilang berseloroh. Ada videonya kok. Bercanda gitu loh, 90% gitu. Tapi ya karena sudah ada salah paham juga dalam tanda kutip nih ya. Ya mungkin sengaja juga mereka nulis begitu buat sensasi juga kan gitu. Karena kelihatannya media-media yang nulis begitu itu bukan media yang tier 1, bukan tier sekian lah gitu ya. Memang biasanya cari sensasi kan gitu. Tapi ya saya klarifikasi saja. Justru di situ itu sebetulnya saya mau mengatakan bahwa pentingnya riset ilmiah. Nggak bisa pandangan-pandangan satu orang ya, karena subjektivitasnya akan sangat tinggi dan dia tidak representatif. Jadi kalau hanya mengandalkan pandangan mata, ini 90%, bahkan 95% kan gitu. Tetapi kita nggak boleh mengandalkan pada pandangan orang per orang, yang sering terjadi dan dipraktekkan justru oleh elit politik. Wah, Pak Jokowi itu di mana ngetopnya? Dia tuh nggak bagus gini. Di tempat saya nggak ada yang dukung gitu. Nah yang sering pakai begini nih Rocky Gerung tuh. Saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia merasa tidak puas dengan Pak Jokowi. Jadi yang kecil ini dianggap seperti seolah-olah besar gitu. Padahal sebetulnya kita harus menggunakan metodologi ilmiah yang impersonal, yang kemudian mewakili pandangan secara proporsional gitu. Jadi elemen populis kembali ke Pak Jokowi, elemen kerakyatannya itu juga kuat banget. Nah, elemen kerakyatannya ini kan itu yang saya sebut sebagai karisma itu. Gitu. Charismatic leader ya. Charismatic leader. Dia sangat karisma itu kan kalau berdefinisinya adalah rasa kagum dan dukungan. Kepada satu figur pemimpin ya. Jadi dia itu mendapatkan dukungan bukan menggunakan kekerasan, bukan menggunakan paksaan, tetapi dengan menggunakan rasa kagum orang gitu. Ada dua elemen. Pertama memang dia sangat merakyat, bahasa tubuhnya juga sangat, gesturnya juga sangat down to earth gitu ya. Dia di sisi yang lain itu juga didukung oleh capaian-capaian dan kerja-kerja pemerintahan yang juga nyata gitu. Karena kalau kata Pak Jokowi kalau hanya populisme biasa itu namanya
pencitraan, tetapi kalau ada kinerja itu yang namanya pemimpin gitu. Jadi kombinasi antara kekaguman terhadap kepribadian dengan memang apa yang dia kerjakan. Jadi itu yang membuat dia menjadi sangat-sangat powerful ya, Mas Sahal ya. Jadi bukan hanya kepribadiannya, tetapi juga karena pekerjaan yang dia lakukan, gitu, capaian-capaian yang dilakukan. Kalau dalam, kan tadi saya menyinggung soal bagaimana melihat fenomena Pak Jokowi ini, leadership-nya lah ya, dari sudut pandang ilmu sosial gitu kan. Tadi Mr. Q nyebut soal charismatic leader sebagai Weber nih, Weber. Mas Weber nih yang terminologinya ini Mas Weber ya. Nah, kalau leadership dalam pengertian Weber yang karismatik itu kan biasanya yang banyak itu sumber otoritasnya, sumber karismanya, itu kan dari misalnya kiai gitu ya, dari ketokohan karena basis keagamaan, atau misalnya Khomeini, populis apa itu kan contoh-contoh pemimpin karismatik yang dilawankan dengan pemimpin yang birokratik rasional, yang teknokratik itu. Jadi teknokratik itu kan pemimpinnya nggak terkenal, nggak populis, tapi rasional. Gitu. Pak Jokowi ini mematahkan teori Weber ini. Nah itu maksud saya. Jadi dikotomi itu nggak ada di Pak Jokowi. Dua-duanya terkombin ya dalam Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi ini mematahkan teori Weber itu. Nggak ada tuh dikotomi rasional birokratis dengan karismatik itu. Nggak ada gitu. Dia punya dua elemen itu. Atau kalau nggak mematahkan, mengkombinasikan, mensintesakan dua tipologinya Weber ini. Di-fuse ya, kurang dramatis. Ya, aku sebenarnya nggak enak sama Webernya gitu. Ya wes, tapi oke, itu mematahkan aja deh. Dia mengkombinasikan dua-duanya gitu. Dia mematahkan dalam pengertian yang tadinya dianggap dikotomi itu ternyata bukan dikotomi, Chief. Bagi Pak Jokowi itu bukan dikotomi. Justru buat Pak Jokowi karismatiknya itu nggak akan kuat kalau nggak ada teknokratiknya, nggak ada rasionalitasnya. Dan rasionalitas seorang pemimpin itu baru bisa berjalan dengan maksimal kalau dia punya karisma. Itu maksud saya. Gitu. Kembali ke soal tadi, Anda mengawal, bukan mengawal, menemani Pak Jokowi, melihat dari dekat, belusukan. riset partisipatoris. Nah itu kan ada beberapa cerita ya mengenai Pak Jokowi yang ini gimana, kan nggak bisa ditiru ya. Orang pemimpin kalau melakukan belusukan belum tentu seperti itu, gitu kan. Terus juga staminanya itu, kan ini sudah sekian tahun dilakukan Pak Jokowi. Tanpa henti, tanpa apapun selalu dia melakukan itu. Benar. Itu staminanya gimana itu bisa? Kan pasti Mr. Q ngelihat kan dari dekat. Jadi apa yang membuat dia begitu itulah begitu nggak kelihatan capek apa gitu, dan dia dapat energi justru dari ketemu dengan masyarakat, Mas. Itu penjelasannya. Kita memang capek sekali. Dari pagi 7.30 tuh udah jalan gitu. Pulang tuh udah sore gitu. Malam dia itu masih ada acara lagi, kita ngajak ngobrol segala macam. Hari pertama itu, itu saya ngobrol dengan beliau, dengan Pak Pratik itu. Pak Pratik itu sudah pamit karena udah ngantuk itu. Udah berdiri, mau ngomong lagi beliau kan. Yang kedua kali Pak Pratik berdiri, saya ikutan berdiri karena saya ikutan Pak Pratik ya. Kalau ibaratnya kita nggak jalan tuh ngomong terus. Energinya luar biasa. Tapi penjelasannya adalah di luar cerita, misalnya beliau suka minum kunyit, teh kunyit segala macam jamu tradisional, adalah karena memang energinya datang dari ketemu dengan masyarakat. Beliau ini kalau ketemu masyarakat itu kayak setrum itu, kayak mobil listrik itu, gitu loh. Jadi jalan tapi sambil nge-charge. Dan karena charge-nya ini voltase tinggi, dia tenaganya makin nggak habis-habis itu, Mas. Jadi itu nggak habis. Jadi memang beliau ini berbakat di situ. Kalau saya sederhananya begini, ya orang itu kalau mau tahu dia politisi betul atau tidak, cek dia ketemu dengan orang banyak, itu energinya habis atau tambah. Gitu. Saya ini bukan politisi. Saya kalau ketemu banyak orang, apalagi dari middle low gitu, energi saya habis. Kalau beliau malah tambah ini ya. Ibarat aki tambah penuh, Mas. Ibarat aki tambah penuh gitu. Nah yang kedua memang ini beliau juga dalam bahasa yang lain ya. Ini konser sebenarnya. Tiap ke daerah itu beliau tuh konser. Begitu masuk ke dalam masuk ke dalam rumah sakit, masuk ke pasar gitu ya. Itu semacam sudah ada semacam ada partiturnya. Dia ini kayak saya bayangkan kayak seorang dirijen. Iya. Wah, dengan tongkat dirijennya itu. Set
ceng gitu. Termasuk langsung, itu ya, ketika wah gitu. Dia ambil jalan itu, dia mainkan tingkat tangkat anunya tuh dirinya. Ini bahasa yang lain nih, Mas. Ini Zubin Mehta. Wah. Iya. Zubin Mehta Solo. Iya, ya Zubin Mehta. Zubin Mehta Fon Solo. Fon Solo, ya. Jadi orkestrasi itu berbagai macam instrumen musik ini, pemain-pemainnya itu adalah rakyat ini. Rakyat-rakyat ini dengan segala instrumen, dengan segala vokalnya, segala macam itu gitu. Jadi ini Solo Philharmonic Orchestra. Betul. Solo Philharmonic Orchestra. Ini kan dia tunjuk orang tuh kan. Foto kanan gitu kemarin. ya. Okay. Ya intinya sangat sangat berkesan buat saya melihat bagaimana data-data yang angka-angka itu menemukan perwujudannya dalam dunia nyata gitu. Yang namanya hasil survei 80% itu kayak begini. Terang aja gitu. Kita kalau lihat langsung tuh geleng-geleng gitu. Ya Allah, kok bisa banget ini. Ternyata rakyat Indonesia itu ya cinta betul sama Pak Jokowi. Kalau didatangi itu seneng banget gitu. Dan ya, saya terima kasih lah dengan Pak Jokowi karena diajak, karena ilmu melihat sendiri, Ainul Yakin tadi itu ya. Melihat Ainul Yakin, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana konsep karisma dari Weber itu dalam dunia nyata. Sekaligus juga konsep Weber dalam bukan cuma pemimpin karismatik tapi juga pemimpin rasional birokratik itu terpenuhi, digabungkan ya. Jadi Pak Jokowi terima kasih, kunjungan ini telah menghasilkan teori baru mengcounter Max Weber ya oleh Max Kodari. Benar. Max Kodari. Jadi Mr. W di counter sama Mr. Q. Iya. Kan gitu. Max Weber, Iya, Mr. W kan. Max Kodari. Jika melihat dari besarnya antusias dan dukungan masyarakat kepada Presiden Jokowi, maka apa yang telah dikatakan oleh M. Kodari tadi memang sangatlah benar. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!